Oke, rekan-rekan media semuanya, terima kasih yang udah gabung bersama Zoom Persija siang ini. Dengan narasumber ada Bang Maman dan Dwiki Arya. Jadi teman-teman nanti bisa tanya langsung ke pemain senior kita dan pemain muda kita. Oke, mungkin dari saya dulu ya, mulai sesi ini. Bang Maman dan Dwiki mungkin bisa diceritain dulu nih apa persiapan Bang Maman atau evaluasi dari laga sebelumnya menuju lawan Barito hari Jumat ini. Dwiki dulu mungkin. Bang main dulu boleh. Bang dioper Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media semuanya. Kalau dari saya, persiapan pribadi yang pasti saya mempersiapkan diri saya dan mengevaluasi diri saya dari pertandingan sebelum-sebelumnya untuk persiapan tim. Seperti yang dibilang, saya setuju sama pelatih bahwa pertandingan kemarin setelah lawan Persebaya kita mengalami kita merubah penampilan kita dari yang lawan Persebaya babak pertama tidak baik, babak kedua sudah lumayan bagus, dan kemarin ketika lawan Persik Kediri kita bermain cukup baik, dan saya pikir ini progres yang harus tetap dijaga. Hal-hal yang baik harus kita tingkatkan, dan kekurangan-kekurangannya yang harus benar-benar kita perbaiki. Dan kalau saya melihat dari mengevaluasi dari pertandingan kemarin bahwa kita banyak melakukan kesalahan sendiri. Kita banyak melakukan kesalahan sendiri bukan karena memang lawan yang membuat gol dengan skema mereka, tapi kita melakukan kesalahan-kesalahan sendiri. Itu yang harus kita kurangi, dan fokus konsentrasi di setiap pertandingannya kita harus lebih lagi. Dan untuk pertandingan berikutnya kita juga udah mempersiapkan diri, kita juga sudah mulai latihan, udah 2 hari kita latihan setelah kita balik dari Solo kemarin, dan tadi pagi juga kita sudah latihan, sudah mempersiapkan diri untuk pertandingan selanjutnya. Kita juga pelatih juga sudah bicara bahwa lupakan pertandingan yang kemarin, kita tatap pertandingan yang ada di depan kita. Yang kemarin kita ambil baik-baiknya, yang bagus-bagusnya, bahwa kita punya progres yang baik, dan saya yakin hasilnya akan baik. Itu, terima kasih. Oke, siap Bang. Bisa langsung ke Dwiki mungkin. Oke, selamat siang teman-teman media. Untuk dari saya, ya udah banyak dikatakan Bang Men tadi barusan. Kalau saya ya sedikit menambahin, yang pasti kami para pemain pasti introspeksi, evaluasi, memberikan yang terbaik untuk pertandingan. Langsung aja kalau teman-teman yang mau bertanya ke Bang Maman dan Dwiki bisa langsung dipersilakan, nyalain speakernya dan video juga boleh. Sebut nama dan medianya. Gimana teman-teman? Bang Kuku, izin Bang. Siap. Iya. Selamat siang Bang Kuku, Bang Maman, Dwiki. Saya Adi dari bola.com. Buat Bang Maman dulu pertama nih Bang. Bang, Persija meraih hasil kontras antara Piala Menpora dan Liga 1 nih Bang. Di Piala Menpora Persija perkasa, bahkan juara, bisa jauh unggul agregat lawan Persib di final. Sementara di Liga 1, terutama di di seri kedua, peringkat Persija terjun bebas nih Bang, dari papan atas ke sekarang kalau nggak salah ke 8 gitu. Sebagai pemain, Abang melihat apa sih Bang penyebab yang membuat permainan ataupun hasil Persija begitu menurun Bang ketimbang saat juara Piala Menpora? Apakah karena kehilangan banyak pemain killer di awal musim, atau mungkin karena memang klub lain, skuad lain itu lebih baik persiapan maupun komposisi pemain dibanding Persija? Oke, terima kasih. Langsung saya jawab aja, Mas. Boleh Bang. Kuku. Iya Bang, jawab aja Bang. Ya. Oke, terima kasih. Buat saya ya memang
ketika kita kemarin juara, berarti kita ini menjadi patokan untuk tim-tim lain bahwa mereka harus bisa setidaknya melewati level permainan Persija untuk mengalahkan Persija. Dan saya pikir mereka akan mewaspadai kita ya. Dan jadi kita sebagai pemain memang harus mempunyai semangat yang lebih, harus mempunyai motivasi yang lebih, karena saya pikir ketika kita juara, kita akan diwaspadai sama tim-tim lain, dan ketika mereka punya semangat yang lebih untuk mengalahkan, ya kita kemarin habis juara, saya pikir kita harus mempunyai semangat yang lebih dari mereka. Itu yang saya pikir ketika kita ketika kita tidak bisa melebihi semangat mereka, ya kita akan kesulitan. Saya pikir itu sih. Dan buat teman-teman, ya kerja keras buat kita, karena kita harus mempertahankan pola permainan kita yang setidaknya di Piala Menpora udah cukup baik. Untuk pemain-pemain yang keluar itu saya pikir bukan banyak berubah ya. Saya pikir pemain-pemain yang sudah keluar itu hanya beberapa aja yang ada di dalam kerangka tim. Dan yang saya pikir yang kalau keluarnya mereka tidak terlalu berpengaruh dengan tim ya, karena pemain muda yang mengisi skuad Persija saat ini juga cukup baik dan punya kualitas. Jadi kalau masalah pemain yang keluar, saya pikir nggak ada masalah, karena sebagian besar pemain yang keluar adalah bukan pemain yang sebelumnya menjadi kerangka tim. Saya pikir. Oke, siap Bang. Kuko, boleh menambahkan? Oke, Mas DP, silakan. Baik, untuk Mas Adi Aksa ya? Adi dari bola.com. Mas Adi, baik. Saya menarik tadi pertanyaannya ketika disampaikan bahwa apakah hasil ini terkait dengan banyaknya pemain yang keluar di akhir musim. Saya ingin highlight mengenai itu. Saya ingin sampaikan bahwa menurut catatan saya, sejak awal musim 2001 sampai sekarang, maka pemain Persija yang keluar itu totalnya ada 11 orang. Mau dikoreksi kalau salah. Nah, 8 dari 11 orang itu sudah keluar sebelum Piala Menpora. Jadi ada 11 pemain yang keluar sebelum Piala Menpora. Dan pemain-pemain tersebut diisi dengan pemain-pemain yang kemudian kita naikkan dari akademi dan kita datangkan pemain baru. Contoh misalkan untuk pemain awal musim yang keluar yang menjadi kerangka tim, seperti yang disampaikan oleh Maman tadi, itu ada Ryuji, kemudian Evan Dimas. Kalau toh kita bisa sebut satu lagi yang sering menjadi pemain utama, katakanlah Sahar Ginanjar. Itu dilepas di awal musim, sebelum Piala Menpora. Nah, untuk mengisi ketiga pemain tersebut, kita datangkan Yan Mota menggantikan Ryuji, kemudian di posisi Evan Dimas. Di gelandang bertahan kita masih ada 4 pemain. Klok, kemudian ada Sandi Sute, kemudian ada Rohit Chan dan Tony. Which is kita punya 4 pemain untuk mengisi posisi 2 pemain dalam kerangka pemain 4-2-3-1. Artinya cukup di situ. Dan untuk posisi Sahar, kita mendatangkan Yuwanto Beni. Nah, artinya kalau disampaikan tadi bahwa apakah itu pengaruhnya adalah dengan banyaknya pemain keluar, yang dalam pemahaman kita tentu 11 pemain, maka saya pikir tidak tepat. Karena dengan hilangnya 8 pemain itu dapat ditutup dengan pemain baru yang datang, dan buktinya kita menjadi juara. Jadi saya pikir 11 pemain itu kita lupakan 11 dulu. Nah, baru kemudian setelah Piala Menpora kita kehilangan 3 pemain lagi. Di sini ada Klok, Sandi Sute, dan Heri Susanto dengan 11 orang. Nah, pertanyaan itu tentu kaitannya dengan 3 pemain ini sebenarnya. Kalau dibilang tadi awal musim pemain banyak keluar, maka 11 sudah terjawab.
Karena dengan 8 sudah terjawab. Karena kehilangan 8 itu buktinya kita bisa juara Piala Menpora. Jadi mungkin yang pertanyaan yang tepat tadi sampaikan adalah apakah kehilangan 3 pemain setelah Piala Menpora itu membuat penampilan tim merosot. Itu ya mungkin pas ya. Dan itu sudah dijawab Maman tadi. Iya betul, Kaitannya Mas. adalah Maaf, tambahan satu lagi Alfat Fakir, Mas. Jadi 4 maksud saya itu adalah kehilangan 4 pemain. Maksudnya banyak itu adalah 4 setelah juara Piala Menpora itu. Nah, baik. Nah, itu mungkin yang pertanyaan yang pas ya. Dan tadi disampaikan Maman, saya sendiri sekarang sedang membuat catatan ya, yang nanti mungkin akan di-share di media Persija kaitannya dengan perkembangan tim dari mulai awal musim sampai sekarang, yang nanti buat teman-teman juga bisa baca di sana mengenai breakdown semuanya. Namun saya setuju dengan seperti Maman tadi bahwa terlepas dari kehilangan beberapa pemain tadi, memang di samping salah satunya ada kaitannya dengan tidak semua menjadi kerangka tim utama di Piala Menpora. Yang kedua adalah memang keberhasilan Persija di Piala Menpora itu menjadi standar bagi setiap tim bahwa semua tim harus mengalahkan Persija untuk bisa menjadi yang terbaik. Nah, ini harus menjadi pemacu buat pemain Persija, terutama kita yang sekarang ada di sini, untuk kemudian membuktikan bahwa kita tidak seharusnya kalah semangat dengan mereka, kita tidak seharusnya kalah motivasi dengan mereka. Karena seperti kita ketahui, setiap pertandingan yang dilalui Persija tidak mudah. Dan itu menjadi motivasi untuk kemudian membuktikan bahwa kita bisa lebih baik. Dan progres itu yang sedang kita jalani sekarang. Saya pikir itu Mas Adi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bambang. Untuk teman-teman yang lain, dipersilakan. Ada lagi? Bang Kukuh boleh, mumpung ada Mas BP, nambahin. Nanya lagi maksudnya. Nah, pertanyaannya ke pemain, bukan ke saya, Mas. Ya, tanggung Mas, mumpung ada Mas BP. Nah, Mas. Saya selalu ada kok di sini. Langsung 2 pertanyaan aja mungkin ya, biar bisa sekalian dijawab. Aduh. Mas, dalam rilis Persija kan, dalam rilis Persija kan ditulis kalau Pak Panca bilang kalau akan melakukan evaluasi pemain asing dan pemain lokal dan asing di akhir putaran pertama atau ketika masuk bursa transfer putaran kedua, Mas. Apakah sasaran evaluasinya hanya pemain, Mas? Tapi pelatih tidak perlu dievaluasi atau artinya bahwa posisi Angelo Alicia itu masih aman, maksudnya seenggaknya hingga putaran akhir pertama nanti gitu. Apakah akan masuk sasaran evaluasi juga atau bagaimana gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin agennya Ruji Utomo bilang beredar di media sosial bahwa Ruji juga diincar sama klub Jepang dan klub Korea Selatan. Itu artinya mungkin ada kemungkinan Ruji nggak balik ke Persija. Kalau untuk dari Mas BP, bagaimana dengan status, bukan status Ruji sih, bagaimana dengan kepastian kembalinya Ruji ke Persija, Mas? Apakah memang benar ada komunikasi dari klub Jepang dan klub Korea Selatan kepada Ruji? Dan lanjut, ada rumor juga soal Deddy Kusnandar nih, Mas. Udah 3 loh, ini 3 sama Persija. Enggak, Ruji sama Deddy itu satu kaitan maksudnya. Mungkin ada tanggapannya gimana, Mas, soal rumor Deddy Kusnandar? Terima kasih banyak. Baik. Terima kasih. Saya akan coba jawab dengan kerangka profesional ya. Artinya adalah kalau pertanyaan pertama tadi berkaitan dengan apakah evaluasi itu hanya berkaitan dengan pemain misalnya. Saya harus sampaikan dari awal seperti ini, bahwa momen transfer window atau katakanlah transfer window atau putaran kedua itu menjadi momen yang selalu menjadi bahan untuk evaluasi bagi siapapun. Baik ketika tim tampil baik, apalagi ketika tim tampil kurang maksimal seperti saat ini. Nah, jadi artinya adalah manajemen dalam hal ini direksi akan melihat seluruh kinerja dari seluruh komponen tim yang nantinya tujuannya adalah untuk memperbaiki dan memperkuat komposisi tim. Nah, kenapa di sini saya sampaikan bahwa kita berbicara atas koridor profesional? Yang bisa saya sampaikan adalah semua jabatan profesional yang ada di Persija itu bisa saja dievaluasi. Saya quote on quote ya, setiap jabatan profesional di Persija itu bisa dievaluasi, termasuk juga yang sedang ngomong ini gitu. Jadi itu yang saya sampaikan dan koridor profesional.
Tapi apakah kemudian itu dilakukan atau tidak, tentu berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan yang lebih luas. Apakah itu perlu, satu, apakah itu akan membuat tim jadi lebih baik, kemudian apakah itu juga akan mendongkrak performa tim, dan lain sebagainya. Itu tentu kebijakan lain yang hanya direksi yang kemudian berhak untuk memutuskan itu. Itu pertama. Yang kedua, berkaitan dengan Ryuji, seperti yang tadi disampaikan bahwa ada kabar-kabar mengenai keinginan klub-klub luar untuk kemudian mendekati Ryuji. Sekali lagi saya jawab secara profesional di sini bahwa dari apa yang saya tahu, Ryuji adalah sah pemain Persija sampai dengan setidaknya setahun atau 2 tahun ke depan. Artinya adalah jika ada klub lain yang ingin menggunakan jasa Ryuji, maka harus berkomunikasi secara resmi kepada Persija. Dan itu pun juga tergantung dengan apakah Persija berniat untuk melepas Ryuji atau tidak. Sehingga dalam posisi saat ini, maka keputusan itu tidak berada di tangan pemain, namun di tangan klub. Mengingat pemain tersebut terikat kontrak dengan Persija. Nah, kemudian apakah Ryuji pada putaran kedua nanti gabung ke Persija atau tidak? Saya pikir teman-teman sudah pada pertemuan sebelumnya, di mana di sana ada Pak Panca ketika itu, saya pikir sudah dijelaskan bahwa Ryuji akan menjadi salah satu pemain yang diproyeksikan untuk kembali di putaran kedua. Jadi itu setidaknya sudah menjadi gambaran bahwa ke arah mana Persija nantinya akan mengambil kebijakan berkaitan dengan Ryuji. Itu mengenai Ryuji. Mengenai Deddy Koesnandar, sejujurnya saya belum tahu dari mana kabar itu berhembus. Saya juga kurang paham. Namun demikian saya sampaikan juga ketika Zoom sebelumnya, ketika di sana juga ada Pak Panca, saya sampaikan bahwa saat ini saya memiliki 9 nama nominasi pemain-pemain yang kemungkinan, ini saya katakan belum pasti, kemungkinan akan menjadi pertimbangan pemain-pemain yang kembali dari peminjaman, kemudian penambahan dan sebagainya. Kaitannya masih kemungkinan. Mengapa saya katakan demikian? Sekali lagi karena untuk saat ini yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan kekuatan yang ada. Karena seperti kita ketahui bahwa transfer window masih jauh, artinya kita masih ada beberapa pertandingan ke depan yang kita harus jalankan, kita harus selesaikan dengan baik dengan materi yang ada. Dan kita sepakat, board, direksi dan juga staf pelatih sepakat bahwa kita percaya dengan kemampuan yang ada pada tim saat ini untuk bisa menyelesaikan setidaknya putaran pertama ini dengan baik. Dan oleh karena itulah kita tidak pernah atau belum membicarakan mengenai kemungkinan mendatangkan siapa, kemudian melepas siapa, kemudian mengembalikan siapa atau meminjamkan siapa di putaran kedua. Kaitannya adalah kita ingin memaksimalkan kemampuan yang ada, walaupun kita tetap memiliki gambaran-gambaran sesuai dengan diskusi antara manajemen dan pelatih tentang siapa-siapa yang kemungkinan, quote on quote ya, kemungkinan akan didatangkan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Pepe. Teman-teman, untuk Bang Maman dan Wiki, dipersilakan. Ya, Wiki deh, sekarang. Wiki, soal jadwal yang padat kemarin, Wiki, sekarang jeda cukup lama nih. Persiapan gimana nih? Kalau untuk masalah jeda pertandingan yang cukup lama, mungkin dengan pelatih membalikan pemain ke mes atau ke Sawangan. Jadi untuk pemain-pemain yang sudah berkeluarga atau yang sudah mempunyai anak mungkin lebih fresh lah, karena bertemu dengan anak-anak, bertemu dengan istri, ataupun saya yang masih belum punya ada orang tua, mungkin bisa ketemu orang tua dulu sehari 2 hari, mungkin untuk menatap pertandingan selanjutnya lebih fresh. Dan untuk pertandingan terakhir nanti kita akan lebih kerja keras lagi untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, siap Wiki. Terima kasih. Ya, teman-teman media, dipersilakan. Kita sambil tunggu Bang Maman gabung lagi. Halo, Bang Kuku, izin. Siap, silakan. Mau nanya ke Mas Diki nih. Penampilan Persija di
dua series ini kan yang paling dikritik itu ada di posisi gelandang ya. Sebelumnya kan tadi nyambung juga banyak pemain di posisi gelandang nih seperti Sandi Sute, Evan Dimas, dan siapa satu lagi? Marco kan pindah gitu ya ke tim lain. Nah, sedangkan penggantinya nih Dwiki yang kembali dari Persela gitu. Ada beban nggak sih Dwiki menggantikan 3 peran pemain itu gitu di Persija gitu? Dwiki, gimana? Maaf, Mas Kuku, bisa diulangin? Ya, oke. Ki, Sinyalnya tolong diulangi lagi, Ki. Oke, Dwiki. maaf ya. Ya. Oke, Dwiki mungkin. Iya, Dwiki, langsung Ki. Ya, dari dua series ini kan posisi gelandang cukup dikritisi nih oleh teman-teman supporter juga gitu. Sebelumnya kan di posisi ini paling banyak Persija kehilangan pemain gitu. Dari Evan Dimas, Sandi Sute, sama Mark Locke gitu. Sedangkan penggantinya Dwiki nih dari Persela akhirnya dikembalikan gitu. Ada beban nggak sih Mas Dwiki nih menggantikan senior gitu? Kalau dari saya sih beban mungkin nggak ada, cuma saya lebih bisa lebih termotivasi lagi agar bisa menampilkan yang lebih baik, karena ini mungkin menjadi kesempatan lah, karena emang yang tahun-tahun sebelumnya posisi itu cukup diisi pemain-pemain yang lebih berpengalaman. Mungkin saat ini kesempatan saya untuk lebih menampilkan yang terbaik. Kalau untuk beban nggak ada, mungkin jadi motivasi aja. Oke, siap. Makasih Mas Dwiki. Dwiki, mungkin karena nggak ada yang nanya, saya lagi Ki. Soal adaptasi strategi di lini tengah gimana Ki dari Coach Angelo? Sebetulnya kan sekarang kemarin sempat main nggak ada si Rohit, sekarang kan kemarin sempat main lagi Rohit dan Mas Tony. Adaptasi strategi gimana? Kalau masalah itu sih adaptasi nggak ada masalah sih, karena emang sama Mas Tony sama Rohit juga udah sering bareng-bareng. Kalau masalah adaptasi nggak ada, cuma ya kalau masalah permainan sih Mas Tony lebih banyak ngasih masukan. Ya teman-teman media lain, udah sedikit, dipersilakan. sedikit menambahkan. Ya Mas. Untuk sekedar diinformasi kepada rekan-rekan media bahwa Dwiki menjadi pemain yang salah satu pemain muda yang di-highlight oleh Angelo, yang mungkin dapat dilihat juga dalam musim ini sejak awal. Mungkin Dwiki termasuk pemain muda yang banyak mendapatkan jam bermain gitu ya, termasuk ketika kita harus kehilangan Tony misalnya, atau kita kehilangan Rohit misalnya, maka Dwiki menjadi pilihan untuk kemudian mengisi kekosongan tersebut. Dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa Dwiki menjadi salah satu pemain muda yang di-highlight oleh Angelo berkat penampilannya yang cukup baik. Selain Dwiki mungkin juga ada Diko, kemudian ada Doni, kemudian juga ada Rio yang juga cukup tampil cukup baik, sehingga ini yang kemudian membuat Angelo merasa puas akan perkembangan pemain muda Persija. Demikian. Mungkin langsung ke Bang Maman dulu ya. Bang Maman kan menjadi salah satu pemain yang matang ya, Mas Bete ya. Iya. Salah satu pemain yang matang di Liga 1 saat ini nih Bang. Aja tua aku nggak apa-apa. Matang di pohon ya. Ditambahin matang di pohon. Ya. Ya, tips dan menjaga fisik dan motivasi seperti apa Bang? Terima kasih. Tipsnya ya menjaga motivasi, yang pasti pola makannya harus bagus, pola istirahatnya harus bagus. Terus juga saya sih termotivasi diri saya kalau saya nggak mau kalah sama pemain-pemain muda ya. Saya nggak mau setiap latihan saya kalah sama pemain muda, dan saya punya motivasi itu. Saya juga ingin saya tidak langsung saya ingin membuktikan bahwa saya aja yang udah seusia gini, udah mateng, tapi masih bisa gitu, masih bisa bermain di level atas. Dan ini mudah-mudahan jadi motivasi untuk pemain-pemain muda
untuk lebih semangat lagi latihannya, lebih bisa membuktikan dirinya gitu. Karena setiap latihan kalau saya melakukan serius, hasilnya akan serius. Dan ketika di latihan kita bercanda-canda, saya pikir hasilnya nggak akan baik. Itu aja sih, saya selalu serius di latihan, saya selalu jaga pola makan, saya selalu jaga pola istirahat, itu aja. Oke, siap Bang Maman. Terima kasih. Ya. Oke, dipersilakan teman-teman media karena waktu juga sedikit menambahkan. Oh ya, silakan Mas. Bagi kami, pemain-pemain senior di Persija ini bisa menjadi role model bagi pemain-pemain muda untuk kemudian lebih memotivasi diri untuk lebih berkembang lagi. Seperti kita ketahui, selain Maman yang sekarang usianya 38 ya, Man. Di kita masih juga ada Ismet 39. Kita juga masih ada Ismet Sofyan yang sekarang usia 4. Kita masih ada Ismet Sofyan yang kebetulan saat ini masih cedera. Namun dua pemain ini adalah role model bagi pemain muda untuk etos kerjanya di lapangan, terutama dalam latihan. Bagaimana mereka di usia yang tidak muda lagi tetap memberikan 100% di latihan, kemudian memberikan dedikasi yang menurut saya luar biasa pada tim. Mungkin seperti teman-teman bagi yang memperhatikan, dalam beberapa pertandingan terakhir, Maman bermain di posisi yang tidak seharusnya. Gitu. Artinya dia dituntut untuk beradaptasi dalam sistem yang tidak biasa dimainkan di Indonesia. Maman bermain sebagai gelandang bertahan, kalau diperhatikan, teman-teman perhatikan ya, gelandang bertahan, namun kemudian ketika kita build up, dia bermain sebagai 3 pemain belakang. Nah, ini tidak biasa dilakukan di Indonesia, tapi Maman dengan saya bilang tadi, yang diberikan kepada tim, maka mau dan rela melakukan itu, sehingga itu diapresiasi positif juga oleh pelatih. Disampaikan ketika di preskon waktu kita menang lawan siapa saya lupa. Nah, itu adalah contoh bagaimana setiap pemain harus mendedikasikan dirinya kepada tim. Karena pada akhirnya pemain ini hanyalah sebuah puzzle dari sebuah gambar yang besar. Jadi tim itu bisa bekerja dengan baik ketika setiap puzzle itu berada di tempat yang seharusnya. Dan itu yang coba dilakukan oleh pemain-pemain senior untuk beri contoh pada pemain muda yang tujuannya tentu untuk membimbing mereka untuk menjadi lebih baik lagi, tidak hanya sebagai pesepak bola, namun juga sebagai pribadi. Begitu kurang lebih. Terima kasih. Saya Oki dari bola.com, multimedia bola.com. Mau nanya kepada Bang Maman ataupun Bu Iki, hingga pekan ke-10 ini, bagaimana melihat taktik atau strategi Coach Angelo gitu. Apakah dari pemain sudah benar-benar menerapkan apa yang diinginkan oleh Coach Angelo? Kalau memang belum, apakah memang ada kendala? Dan kalaupun sudah sesuai, bagaimana adaptasi pemain untuk belajar taktik dan strategi Angelo yang kita kenal sebagai pelatih dari Italia, kan tentunya punya pengetahuan taktik atau strategi yang cukup baik gitu ya. Itu sih kira-kira pertanyaannya. Oke, Bang Maman Dwiki mungkin bisa menjawab. Bang Maman dulu. Dwiki dulu boleh. Tadi saya dilemparin sama sekarang bola dioper Ki. Kalau menurut saya kita sebagai pemain pasti untuk main di lapangan, menjalankan semua instruksi pelatih yang sudah dilatih selama latihan. Jadi mungkin pelatih menilai kita sudah menjalankan instruksinya, tetapi itu belum maksimal. Jadi untuk pertandingan-pertandingan berikutnya kita mungkin lebih kerja keras lagi di latihan supaya nanti di pertandingan kita bisa meraih hasil yang maksimal. Oke, Ki. Lanjut Bang Maman. Ya, sama nggak beda jauh sama Dwiki ya. Kita sudah di setiap latihan kita sudah diberikan materi yang memang setiap pertandingannya kita menyesuaikan dengan lawan yang akan kita hadapi. Dan saya pikir
Coach Angelo ini punya taktik yang luar biasa, punya kedekatan pemain yang luar biasa, dan sejauh ini pemain sudah melakukan apa yang dimau sama pelatih, tapi memang belum maksimal karena kembali lagi bahwa setiap kita bertanding pasti kita punya kesulitan karena lawan mempunyai motivasi yang tinggi, punya semangat yang tinggi, dan kalau buat saya sih setiap Persija bertanding mungkin sudah bukan masalah taktik lagi ya, tapi masalah motivasi aja, dan itu yang saya pikir. Dan kemudian masalah strategi, masalah taktik kita tidak mengalami kesulitan karena di setiap pelatihan kita hanya mematangkan apa yang mau kita mainkan di pertandingan berikutnya di setiap pertandingan. Dan di pertandingan kita sudah beberapa kali menjalankan, dan saya pikir kita menjalankan strateginya dengan baik ya, karena kita beberapa kali kita main baik meskipun hasilnya tidak baik, tapi progresnya itu cukup baik. Penampilan teman-teman, menjalankan instruksinya, menjalankan tugas-tugasnya udah cukup bagus. Saya pikir itu sudah terbiasa. Mungkin seperti yang Coach Angelo bilang kemarin bahwa kita punya tim yang kuat, kita punya tim yang bagus. Percaya bahwa kita akan naik. Kita sudah di jalur yang benar. Terima kasih. Oke Bang Maman, Dwiki, terima kasih banyak. Bang Kuku, mungkin boleh Bang nanya Jadi, lagi. Buat Dwiki sama Bang Maman, di Persija musim ini kan banyak banget ya pemain muda maksudnya, maaf. Pemain muda yang dipromosikan dari tim junior maupun yang sebelumnya sudah ada gitu. Kalau menurut Dwiki dan Bang Maman, siapa sih pemain muda yang membuat Dwiki dan Bang Maman excited banget musim ini, atau pemain ini nih yang paling pemain muda ini nih yang paling berpotensial di masa depan nantinya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Strategi yang baru maksudnya adalah bukan strategi yang baru ya, tapi ketika kita melawan beda tim, kita pelatih selalu mempunyai strategi yang baru, tapi tidak dengan pola permainan yang baru, tapi hanya strateginya aja yang mungkin pergerakannya aja yang berbeda karena melihat karakter permainan, karakter lawan-lawannya juga yang berbeda. Kalau dibilang lawan Persebaya ya kita melakukan kesalahan, itu adalah mungkin karena kita kurang komunikasi, kita kurang fokus, dan itu yang saya bilang tadi bahwa setiap gol yang kemasukan, gol kita selama kita main, semua kita kebobolan bukan karena permainan lawan, bukan karena permainan terbuka lawan, bukan karena skema dari lawan itu sendiri, tapi memang semuanya kesalahan kita karena kita yang kurang fokus, karena kita yang kurang koordinasi, kita kurang komunikasi, dan itu yang harus kita tingkatkan lagi untuk menjaga lini belakang kita. Dan itu sudah saya ingatkan berkali-kali yang memang hasilnya belum maksimal, dan beberapa kali kita sering kebobolan karena kesalahan kita sendiri. Itu akan kita perbaiki terus, kita akan komunikasi terus, kita akan evaluasi terus. Siap Bang. Buat Bang Maman dan Bang Dwiki, Persija kan, skuad Persija musim ini kan banyak banget pemain muda nih. Kalau menurut Bang Maman dan Dwiki, siapa sih Bang pemain yang paling punya potensi bersinar di masa depan dan yang buat Abang dan Dwiki itu excited di musim ini? Terima kasih. Pemain muda ya Bang? Oke. Dwiki dulu apa Abang dulu nih Dwiki? Abang Maman dulu ya. Terserah, Bang main dulu nggak apa. Tolong sebelum menjawab, tolong sebelum menjawab jangan sebut Ismail Sofyan ya. Terima kasih. Ampun. Oke, terima kasih. Semua pemain punya potensi, semua pemain muda punya potensi. Tapi untuk sekarang saya melihat
mereka pemain yang banyak kesempatan bermain adalah seperti Nico, Rio, terus kemudian ada Doni juga, dan siapa lagi ya? Saya pikir tiga orang itu yang punya kesempatan lebih dari pelatih, dan memang semuanya kebagian main, kebagian debut juga, dan mereka punya potensi semua, cuma memang saat ini mereka belum punya kesempatan untuk bermain lebih seperti Nico, seperti Rio, sama seperti Doni. Jadi saya pikir untuk saat ini ya tiga orang itu yang akan lebih cepat ya dari yang teman-teman di bawahnya. Tapi sekali lagi mereka punya potensi semua karena mereka sudah membuktikan di latihan, dan di dalam pertandingan pun mereka juga sudah membuktikan. Seperti kemarin terakhir Rangga, kalau tidak salah dia main di posisi yang bukan posisi aslinya, tapi dia bermain cukup baik di gelandang, padahal posisi aslinya kalau tidak salah dia main bek kiri. Kemudian ada Ferrari juga yang beberapa kali main, ada Rangga juga, ada Raka, ada Fajar yang sudah melakukan debut semuanya. Saya pikir mereka punya potensi dan mereka harus lebih membuktikan diri lagi di latihan supaya mereka bisa dipercaya di pertandingan nanti, sama seperti Nico, Doni, dan Rio. Terima kasih. Oke, Dwiki, silakan. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya sih semua pemain muda punya kesempatan untuk lebih berkembang, lebih mendapat kepercayaan bermain. Tinggal bagaimana kita saja sebagai pemain muda memaksimalkan kesempatan yang ada. Kalau ibarat kata itu kesempatan itu diciptakan, bukan ditunggu. Jadi bagaimana menciptakannya ya kita kerja keras di latihan, menunjukkan ke pelatih. Insya Allah jika Tuhan mengizinkan, lambat laun kita akan diberi kepercayaan bermain, menit bermain, dan itu mungkin bisa menambah kepercayaan diri kami sebagai pemain muda untuk lebih menampilkan yang terbaik dan lebih berkontribusi di Persija. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Dwiki nggak gue sebut, Dwiki karena nggak pemain muda ya, Dwiki ya. Dwiki soalnya udah 2019, Bang. Iya, dia udah 2019. Dwiki pemain setengah matang, Bang. Dwiki pemain setengah matang. Rodok pahit, Mas. Oke, mungkin untuk sesi di minggu ini sekian dulu. Terima kasih Bang Maman, terima kasih Dwiki, terima kasih Bang Mas BP, terima kasih Bang Ben dan teman-teman. Terima kasih. Ya. Siap. Terima kasih. Mohon maaf tadi sedikit terputus. Mungkin bisa lanjut lagi kita di sesi berikutnya ya. Terima kasih banyak teman-teman media. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Oh, ya, Makasih banyak semuanya.